pagi-paginya hari ini? Sehat, luar biasa. Oh ya, baik ya Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Ibu, mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelumnya nih Bu, silakan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Putri Maria Saragi, Kepala Sekolah SD 091445 Dulu Meraja, Kecamatan Dolu Pantribuan, Kabupaten Cianjur. Oke, baik Ibu. Selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah Ibu pernah dihadapkan pada masalah di mana Ibu harus mengambil suatu keputusan Ibu? Ya, namanya di dalam satuan pendidikan itu pasti ada masalah yang dihadapi, baik dari dalam sekolah, baik dari luar sekolah, namun bisa diatasi sekolah itu sendiri. Oke, baik Bu. Nah, menurut Ibu nih, dengan situasi yang Ibu hadapi itu, situasinya seperti apa ya Bu? Apakah terkait dengan keputusan benar atau salah, keduanya benar atau keputusan itu salah satunya salah dan keputusan itu salah satunya benar? Yang mana nih Bu? Menurut saya, ya kedua-duanya benar. Oke. Baik Ibu, berdasarkan pengalaman Ibu, jadi yang paling sering Ibu hadapi bagaimana nih Bu? Bisa ceritakan enggak Bu? Ya, beberapa tahun yang lalu gitulah, sebelum COVID, itu ada juga masalah yang saya hadapi sebagai kepala sekolah, yang mana guru kelas 6 itu mengatakan muridnya hasil daripada ujian nasional dan ujian dan gitulah. Dimana anak ini memang di dalam kelas itu tergolong bodoh, karena juga saya masuk ke kelas juga, saya itu memang termasuk bodoh. Jadi datang guru kelas 6-nya mengusulkan kepada saya bahwa si anak itu tidak layak diluluskan. Hanya memang kalau di hasil UN USBN-nya dia lolos yang 3 bidang studi, matematika, bahasa Indonesia, IPA. Nah, di non UN selain yang 3 bidang studi tadi, dia tidak lolos di bawah SKM. Nah, jadi datang yang guru kelas 6 ini bahwa anak itu tidak bisa diluluskan. Nah, jadi saya meminta pendapat dari ibu itu, kenapa tidak diluluskan? Kalau memang ujian USBN-nya lulus, kenapa kok bisa bertamu itu yang non USBN itu yang menahan untuk tidak lulus? Maka saya kontakkan sama guru kelasnya, datang guru kelas 6 itu, kalau memang hanya non USBN yang USBN-nya menentukan lulus, kenapa dibuat SKL untuk non USBN? Yang berarti ada juga patokan untuk nilai yang tidak lulus untuk non USBN. Jadi itu benar juga, menurut saya benar juga. Tapi menurut saya kalau memang sampai anak ini tidak lulus, saya juga nggak senang. Ya. Jadi saya mengambil suatu keputusan bagaimana caranya supaya si guru kelas 6 juga tidak merasa keberatan, dan saya sebagai kepala sekolah juga tidak merasa dirugikan. Bagaimana lah kita di sekolah itu janganlah sampai ada yang gagal. Kan itu prinsip kita. Iya, benar. Nah, jadi untuk itu selanjutnya kita buat suatu keputusan. Iya, oke. Jadi berarti Ibu kelas 6 tadi keberatan kalau anak kelas 6 ini lulus ya Bu ya. Ibu sebagai kepala sekolah tentu harus mengambil keputusan yang baik. Oke, baik Ibu. Biasanya nih ketika Ibu diperhadapkan dalam masalah seperti itu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah untuk menjalankan proses tersebut Bu? Kita panggil guru kelas 6-nya, terus kita buat rapat singkat membahas tentang kelulusan kelas 6, ya kan? Nah, jadi kita panggil semua rapat, semua guru. Nah, udah itu kita buat ada yang memberikan pendapat. Nah, si guru kelas 6-nya dia mengutarakan pendapatnya, terus kita ambil
kita lemparkan kepada teman guru untuk solusinya, memberikan pendapat masing-masing. Nah, hasilnya kita buat juga jalan keluarnya bagaimana caranya. Disitulah hasil rapat itulah menentukan akhirnya si anak itu lulus jadinya. Jadi langkah yang pertama Ibu lakukan ya tentu harus mencari kebenaran dulu ya Bu, mencari informasi dengan wali kelasnya. Nah terus kemudian langkah selanjutnya yang Ibu lakukan tadi apa Bu? Nah, itulah mengadakan rapat, satu rapat yang dari kita itulah keputusan hidup supaya anak itu lulus. Oke, dengan mengadakan rapat tentu dengan bermusyawarah juga, musyawarah mufakat, maka diambillah satu keputusan bahwa anak itu lulus ya. Nah, biasanya kendala yang Ibu hadapi itu tadi kan Ibu mencari kebenaran, mengadakan rapat-rapat dengan guru. Apakah di dalam rapat itu ada guru yang tidak setuju pada keputusan yang Ibu ambil? Tentunya di dalam rapat biasa itu ada mengeluarkan pendapat, bebas kita kasih pendapat masing-masing. Namun akhirnya kita ambil kesepakatan musyawarah untuk mufakat. Jadi di sini kalaupun ada perbedaan pendapat itu memang untuk hasil rapat bagaimana yang untuk sebenarnya dan apa harapan daripada rapat tersebut. Iya. Jadi pasti ya Bu, memang benar ada pada saat mengambil keputusan itu ada yang guru yang tidak setuju ya, itulah guru kelas wali kelas 6 tadi ya Bu ya. Terus pada situasi ini nih ya Bu ya, pernah nggak Ibu misalnya ketika menghadapi kasus atau masalah untuk menyelesaikan itu, apakah Ibu punya agenda tertentu atau mengalir begitu saja Bu? Jadi nggak punya agenda ya Bu, nggak tentukan tanggal ini sekian rapat tentang ini ya. Karena memang waktunya sudah singkat, jadi kita hanya buat secara singkat dan mengalir begitu saja. Oke, baik Bu, jadi agenda cuma begitu saja. Nah, kira-kira selama ini apakah ada pihak yang membantu Ibu saat mengambil keputusan itu tadi? Kita pihak-pihak dari teman-teman guru ya. Dari ibu kepala ataupun PS pemilik sekolah kita lontarkan juga masalah ini. Jadi dengan hasil kesepakatan semua dari pihak PS, guru-guru, kepala sekolah, maka anak itu diluluskan. Berarti Ibu tidak mau mengambil tindakan sendiri untuk meluluskan anak tersebut ya, tapi ada wali kelas 6 atau guru-guru yang lain dan ada juga PS di situ ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Selama ini pernah nggak Bu mengambil keputusan yang melanggar kode etik atau norma-norma ataupun norma hukum? Tidak ada ya Bu ya. Oke, baik. Jadi selama ini tidak pernah mengambil keputusan yang melanggar hukum ya Bu ya. Jadi dari tadi yang Ibu sampaikan, keputusan itu melibatkan banyak orang mengambil fakta, mencari kebenaran, dan Ibu tentu mempertimbangkan layak enggak anak ini bisa lulus gitu ya Bu ya. Apakah melanggar kode etik atau enggak? Pasti salah satunya Ibu harus Ibu pikirkan, ya kan? Oke, nah dari semua yang Ibu lakukan itu, apakah pelajaran yang akan Ibu ambil? Tentunya kita dari kasus itu kita mendapatkan pembelajaran mengambil suatu keputusan itu ataupun kebijakan itu kita harus dengan musyawarah mufakat, tidak mengambil keputusan sendiri. Jadi jangan mengambil keputusan sendiri, nanti terjadi perselisihan gitu ya ya, Tidak ada masalah, akhirnya nggak ada masalah. iya Pecahkan bersama. iya benar ya. Oke, baik Bu, terakhir nih Bu, biasanya keputusan yang Ibu ambil itu pada akhirnya atau tujuan akhirnya bagaimana Bu anak tadi bisa lulus kan? Anak itu jadinya lulus. Oh gitu ya. Namun lulus pun dia kami pesankan juga kepada si anak agar lebih giat dia belajar, jangan sampai mempermalukan nama SD ini. Iya benar Bu,
karena kan nanti pasti di luar sana anak ini seperti ini, kenapa bisa lulus gitu ya. Ya, tentunya harus memberikan semangat kepada anak itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, dari percakapan kita hari ini bisa saya simpulkan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu keputusan yang berpihak kepada murid tentunya ya Bu ya. Seperti menaikkan atau meneruskan kelas 6 tadi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya doakan semoga Ibu sebagai pimpinan atau kepada kepala sekolah lebih sukses lagi dalam menjalankan tugasnya dan bisa memajukan sekolah ini selanjutnya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat luar biasa. Oke. Maaf ya Bu mengganggu waktunya sebentar. Silakan. Oke Bu, saya mau bertanya atau mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, pernah nggak Ibu mengalami dilema karena jadi ketika Ibu mengalami dilema seperti itu, bagaimana selama Ibu menjalankan peran Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Saya selalu kalau ada masalah kita panggil siswa yang bermasalah tersebut, lalu kita ajak kelasnya berbicara, sama-sama kita buat musyawarah antara guru dan siswa dan saya sendiri. Jadi kan nggak Ibu menceritakan siswa kami ada anak kami kelas 5 dengan kehidupan orang tuanya yang bapaknya berpisah dengan ibunya sehingga anaknya malas datang ke sekolah dan sudah berapa kali kita panggil orang tuanya tidak ada, tiba-tiba 3 minggu dia tidak sekolah, ke minggu keempat dia datang, lalu kita panggil siswanya karena guru kelasnya sudah mengadu kepada saya bagaimana ini Bu siswa kita ini apakah tidak ada surat pemecatan saja karena sudah bolak-balik kita beri kepada mereka surat untuk memanggil orang tuanya tidak ada ditandai sama sekali begitu Bu. kan tidak ada responnya ya. Iya. Kira-kira keputusan itu langkah selanjutnya apa yang Ibu lakukan jika suatu dilema yang tadi itu di mana orang tua itu kurang respon terhadap masalah anaknya yang ada di sekolah. Kira-kira langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Kita bersama tim guru dan siswa kita bentuk tim guru kita adakan rapat untuk membahas siswa kita ini. Otomatis pun karena dia ketidakhadirannya nilainya pun sangat rendah, dan tidak layak untuk naik kelas. Karena kita juga melihat sikapnya di kelas, keterampilannya pun minim, ya kan? Nah, jadi kita buatlah pertama sekali kita buat dulu tim guru semua kita adakan rapat, lalu kita memprogramkan langsung mengunjungi orang tuanya dimanapun berada. Begitu. Jadi bagaimana keputusan yang Ibu ambil? Apakah keputusan yang saat Ibu ambil itu langkah-langkah dari informasi dari guru atau dari misalnya wali kelasnya tadi kira-kira menjadi tantangan ketika Ibu mengambil keputusan pada kasus yang tadi seperti apa Bu? Apakah bertentangan dengan wali kelas atau yang lain atau orang tua gitu? Sebenarnya pada awalnya
wali kelasnya melapor kepada saya bahwasannya siswa itu tidak layak untuk naik kelas karena kita melihat absensinya sudah sangat banyak. Nah, tetapi dengan adanya kebijakan program pemerintah wajib belajar 9 tahun untuk semua anak didik kita ini, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita adakan bahwa kita adakan rapat. Setelah kita adakan rapat, kita pergi mengunjungi orang tuanya. Ternyata orang tuanya mau datang yang sesudah kita panggil itu. Mamanya datang mengantarkan anaknya itu datang ke sekolah ini, bahwasanya mereka juga menyatakan kekurangannya untuk mendampingi anaknya belajar ke sekolah ini. Baik. Jadi ada pertentangan ya antara kita dan ibu ambil ya. Nah, selama ini yang dianggap paling efektif jika ibu mengambil keputusan tentang pada kasus yang tadi membuat ibu pada saat dilema itu apa kira-kira? Apakah keputusannya yang ibu ambil itu akhirnya naik kelas atau tidak kelas gitu. Jadi bagaimana situasi dilema yang dialami? Memang anak ini di kelas dia baiknya tidak ribut. Berarti nilai kalau penjelasan dari ibu gurunya, kalau datang dia anak ini ribut, baiknya tidak ribut. Jadi kalau pelajaran yang kita berikan pun dia maunya mengikutinya. Itu pernyataan dari wali kelas. Tapi apapun ceritanya, memang anak ini pasti kurang di pengetahuannya, ya kan. Tetapi kita sudah adakan sosialisasinya bahwa misalnya kita bawa orang tuanya, kita tanya orang tuanya bagaimana anak ini sudah atau naik kelas. Orang tua juga bermohon biar anak saya ini tidak malu karena ini sudah besar. Mereka bermohon dan berjanji ingin mendampingi anaknya belajar dan mamanya ini sudah berjanji akan tinggal bersama anaknya ini biar bisa didampingi di dalam belajarnya, di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi akhirnya dengan keputusan bersama anak ini kita naikkan. Nah, ada program pemerintah wajib belajar semua. Dengan banyak pertimbangan yang dia dengan kelas juga dengan anak tersebut juga saya ada pertimbangan terkait layak untuk naik kelas. Ketika ada kasus-kasus yang kita tangani, kan apakah ibu sebagai kepala sekolah mempunyai jadwal tertentu saat mengambil keputusan masalah itu, Bu? Apakah mengalir begitu saja atau ketika ada situasi langsung diputuskan atau ada jadwalnya tertentu gitu? Kita di sekolah ini mengadakan kita programkan itu bahwasanya ada rapat tertulis itu kita adakan sekali dalam sebulan. Jadi ada jadwalnya. Tetapi bisa juga kalau ada suatu masalah yang terjadi di dalam kelas atau terjadi di sekolah ini, bisa itu langsung diadakan rapat dengan bisa mengalir rapat itu mengalir begitu saja. Tetapi kita di sekolah ini kita programkan bahwasanya rapat itu kita adakan sekali dalam sebulan untuk mengetahui perkembangan anak didik di dalam kelas, perkembangan guru kita juga di sekolah ini. Dan ya, dengan adanya jadwal atau pada saat membuat rapat dengan begitu saja itu sudah bagus sekali, Bu. Nah, selama ini mungkin ada faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dilema tadi, Bu. Apakah memang ada atau hanya ibu sendiri?
kita kan di sekolah ini punya tim, nah, antara kepala sekolah dan guru-guru. Apapun untuk memajukan sekolah ini, untuk memajukan anak-anak di sekolah ini, kita selalu berdampingan antara guru dengan kepala sekolah. Apapun yang menjadi tujuan sekolah ini, kita tetap bekerja sama untuk memajukan tujuan dari pembelajaran di sekolah kita ini. Kita harus bekerja sama, tidak boleh mengambil. Oke, nah dari semua yang kita sampaikan tadi nih mengenai mengambil suatu keputusan, menurut Ibu pembelajaran yang penting dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan itu apa tadi? Keputusan itu harus kita buatlah musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat. Misalnya apapun sekecil apapun masalah yang ada di sekolah ini, mari kita musyawarahkan bersama untuk mengambil hasil yang terbaik. Jadi kita itu selalu bekerja sama, selalu merangkul untuk perkembangan peserta didik kita dan guru-guru kita juga di sekolah ini. Oke, baik, sudah dari percakapan kita hari ini bisa saya ambil kesimpulan bahwa keputusan yang Ibu ambil itu tidaklah hanya keputusan dari dalam diri Ibu sendiri atau kebijakan Ibu sendiri, tetapi berpihak kepada murid seperti itu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga percakapan kita hari ini sangat bermanfaat buat saya pribadi. Saya doakan semoga Ibu sebagai pimpinan, sebagai kepala sekolah lebih sukses lagi dan sekolah Ibu juga lebih maju lagi. Terima kasih Bu.